Baik, ini ada beberapa bekal definisi yang perlu kita tahu ya sebelum kita mengedit. Karena ini kita belajar ke belakang juga, kita belajar istilah-istilah yang pernah dialami pada editor-editor terdahulu. Yang pertama kita mulai di linear editing gitu. Linear editing ini sistem di mana kita merekam tiap penyuntingan secara berurutan ke kaset video. Jadi linear editing ini dilakukannya pada zaman dulu ya gitu. Sebelum ada digital masih pakai analog gitu. Jadi linear editing ini pakai namanya pita seluloid gitu. Jadi kita mengedit video lewat pita-pita tersebut gitu. Dan kalau misalnya ada kesalahan nih di tengah-tengah edit video ada kesalahan, itu harus diulang lagi dari awal. Istilahnya kayak mesin tik lah. Kalau kita ngetik salah typo di tengah-tengah, kita harus ulang lagi dari awal gitu. Masih analog. Nah, itu namanya linear editing. Jadi kita mengedit dalam satu garis saja, dalam satu linearitas gitu. Dan nggak bisa diedit lagi. Susah. Dan transisinya pun cuma cut aja gitu. Nggak ada transisi dissolve, nggak ada transisi dan yang lain-lain. Beda dengan non-linear editing. Nah, di sini non-linear editing adalah pengeditan dengan software. Nah, yang kita lakukan sekarang di zaman digital ini dengan software editing gitu ya, itu namanya non-linear editing. Kenapa non-linear editing? Karena kita selain ngedit video juga bisa ngedit audio secara bersamaan, teman-teman gitu. Jadi misalnya kita ada footage di pantai nih, footage di pantai bisa kita tindih sama footage di gunung gitu. Sementara kalau linear editing nggak bisa gitu. Jadi di linear editing ini lebih kompleks atau lebih bercabang gitu. Tidak linear aja. Kita bisa menindih footage atau yang biasanya disebut layering gitu ya. Kita bisa lapis gitu. Audio juga bisa. Kalian pernah lihat kan di IG tuh kayak di YouTube behind the scene editing video, layarnya sampai gunung-gunung gitu. Nah, itu kayak seperti itu kira-kira. Jadi tidak hanya satu garis full gitu. Tidak satu garis linear. Nah, kita lanjut ke offline editing. Nah, di sini offline editing merupakan sebuah proses dalam editing juga, teman-teman. Jadi biasanya dalam film ya ini, atau video-video produksi di studio biasanya, video-video bisnis atau video-video yang lebih komersial gitu. Offline editing ini adalah tahap-tahap memotong dan merangkai footage atau video-video mentah menjadi satu bagian gitu. Jadi offline editing ini tahap di mana kita cuma motong-motong aja nih, motong, nyusun, ngerakit menjadi satu rangkaian gitu. Setelah itu baru ke offline editing gitu. Yang mana setelah itu baru kita ke online editing, di mana di online editing ini udah masuk ke pewarnaan misalnya, udah masuk ke visual effect atau ke musik dan scoring, itu udah offline editing gitu. Jadi offline editing ini harus udah clear nih. Misalnya offline editing harus udah fix, jadi nggak setelah selesai edit offline editing nggak boleh ada perubahan lagi pada shot-shotnya, tidak boleh ada koreksi lagi karena emang udah di lock istilahnya, dikunci. Ini tuh footage udah kayak gini, udah menjadi sebuah final cut gitu. Jadi udah nggak bisa apa-apain lagi. Nah, biasanya di offline editing juga filenya lebih rendah dalam ngedit gitu. Jadi nggak terlalu berat. Sementara di online editing bisa sama ukurannya. Jadi apa yang kita lihat itulah ukuran videonya gitu. Dan biasanya di online editing lebih berat dan harus ada hardware atau perangkat keras yang khusus untuk online editing gitu. Karena cukup berat juga ya ini ya, pewarnaan atau editing, calibration dan lain-lain.